izin untuk seluruh peserta karena sudah banyak yang di waiting room akan kami admit all ya, Bapak dan Ibu. Baik, Pak. Selamat siang Bapak Ibu peserta sosialisasi kantor kredit nasional yang sudah bergabung pada aplikasi Zoom ini. Sebelum acara sosialisasi dimulai, kami mohon kepada Bapak Ibu semua untuk mengubah nama dengan format sesuai yang tertampil pada layar Bapak Ibu, yaitu dengan format nama perguruan tinggi, dan LLD. Sekali lagi, nama perguruan tinggi, dan LLDD. Secara umum, kegiatan pada siang hari ini akan dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah penyampaian paparan dari para narasumber, dan bagian kedua nanti adalah diskusi dan tanya jawab. Untuk diskusi, Bapak dan Ibu bisa menggunakan tombol raise hand pada aplikasi Zoom. Selain itu, Bapak Ibu juga kami harapkan untuk bisa mengisi daftar hadir pada link yang akan kami bagikan di kolom chat pada saat kegiatan nanti akan berlangsung. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak dan Ibu para undangan sekalian, yang saya hormati, Direktur Pembelajaran Bapak Profesor Aris Junaidi, yang saya hormati, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, para Wakil Rektor Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia, yang saya hormati, Koordinator Pembelajaran Ibu Dewi Wulandari, serta Bapak Ibu para undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat menyelenggarakan acara sosialisasi program transfer kredit internasional tahun 2020. Adapun susunan acara pada siang hari ini adalah 1. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 2. Sambutan Bapak Aris Junaidi selaku Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan. 3. Pemaparan mengenai program transfer kredit internasional tahun 2020 yang akan disampaikan oleh Koordinator Pembelajaran Ibu Dewi Wulandari. 4. Pemaparan terkait mekanisme program transfer kredit internasional tahun 2020 yang akan disampaikan oleh Ibu Ida Puspita. 5. Menyampaikan terkait beberapa pertanyaan yang sering disampaikan pada saat sosialisasi sebelumnya dan akan dijelaskan oleh Ibu Laili Alfa Citra. 6. Sesi diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh Bapak Kevin Marbun. Dan 7. Penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara dimulai, pada siang hari ini ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke acara yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Aris Junaidi selaku Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan diwakili oleh Ibu Koordinator Pembelajaran, Ibu Dewi Wulandari. Waktu dan tempat kepada Ibu Dewi Wulandari kami persilahkan. Baik, Mbak Hani, terima kasih. Yang empat, Bapak-Bapak atau yang mewakili dari wilayah Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang hari ini, Bapak Direktur, tidak Bapak Dirjen. Pada siang sore,
Pembelajaran Direktorat Jenderal Sosialisasi untuk transfer kredit internasional untuk tahun 2020. Lanjut, Mas. Lanjut ya. Bapak dan Ibu, adapun program transfer kredit internasional yang diadakan oleh Direktorat Pembelajaran Kemahasiswaan di Pendidikan Tinggi di latar belakangi antara lain yaitu yang proses nasionalisasi seperti kemajuan teknologi dalam kurun waktu mendatang tidak lagi bisa dibendung, sudah mengarah ke otorisasi secara otomatis, di mana dengan memasuki dunia industri 4.0 kita tidak mau harus mengalami proses globalisasi, sehingga di mana peningkatan mobilitas masyarakat signifikan. Kemudian proses globalisasi yang tidak mungkin di negara lain, khususnya di bidang pendidikan. Pendidikan tinggi memegang peranan penting dalam pengembangan sumber daya manusia yang mampu menciptakan juga mempertahankan masyarakat global dan dengan berbasis pengetahuan. Ya, yang kedua adalah di mana tren global dan reform pendidikan tinggi ini di mana juga terkait dengan adanya wabah pandemi COVID-19 tahun ini juga mau tidak mau mengharuskan perguruan tinggi secara terpaksa mungkin ya juga harus menyediakan layanan pendidikan jauh dan internet. Jadi kita tidak terlepas dengan mengikuti untuk program pembelajaran secara daring. Nah, yang ketiga untuk mendukung kebijakan Bapak Menteri yang baru dengan istilah Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, di mana implementasi 8 pola pelaksanaan Merdeka Belajar ini mau tidak mau melalui program Kampus Merdeka ini mahasiswa mempunyai hak untuk mendapatkan fasilitas dari perguruan tinggi, di mana dalam hal pemilihan bentuk kegiatan belajar di luar prodi, termasuk mengambil mata kuliah dari perguruan tinggi di luar negeri. Jadi tidak tertutup pun luar negeri bahwa mereka mempunyai hak untuk mendapatkan fasilitas tersebut. Kemudian dalam kondisi yang sekarang ini diperlukan transfer ilmu pengetahuan, di mana untuk menutupi disparitas pendidikan baik antara perguruan tinggi dalam negeri maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri juga dengan luar negeri. Kemudian untuk menindaklanjuti kebijakan kampus merdeka tersebut, khususnya kegiatan pertukaran pelajar, maka Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan mengadakan program kegiatan untuk transfer kredit internasional. Bapak dan Ibu, di mana transfer kredit internasional ini terkait dengan kampus merdeka adalah di mana pertukaran pelajar dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda. Ini adalah bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk memperkaya pengalamannya dan konteks keilmuan yang didapat di perguruan tinggi yang lain yang mempunyai ketasan atau wahana penunjang pembelajaran untuk mengoptimalisasi capaian pembelajaran lulusannya. Kemudian pertukaran pelajar antar program studi pada perguruan tinggi yang berbeda adalah bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa pada perguruan tinggi yang berbeda, di mana untuk menunjang terpenuhnya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusannya. Nah, adapun tujuan dilaksanakan program transfer kredit internasional ini adalah melalui kesepakatan berinteraksi dengan mahasiswa dan masyarakat luar negeri secara langsung. Diharapkan yang pertama adalah mendapatkan nilai tambah melalui peningkatan harmonisasi antara hard skill dan soft skill. Yang kedua, memperluas dan memperkuat jejaring kerjasama, pemahaman sosial kultur, dan internasionalisasi sistem pendidikan tinggi Indonesia.
serta pengembangan diri berkelanjutan atau continuous self development bagi mahasiswanya sendiri, serta secara kelembagaan, perubahan paradigma dalam kualitas pendidikan akan menghasilkan hasil dari pengalaman belajar dalam rangka pengembangan diri yang dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap pembangunan nasional serta daya saing bangsa di level internasional pada abad menjelang 21. Bagaimana distribusi program transfer kredit internasional pada tahun 2019? Ada pertukaran pelajar ini, jenis program di mana yang pertama adalah AIMS, kemudian transfer kredit luar negeri, juga ada joint kurikulum, yaitu melalui joint degree dan double degree. 19 yang lalu, tingginya sebanyak 229 mahasiswa. Untuk joint kurikulum, joint degree dan double degree berjumlah 11 perguruan tinggi dengan mahasiswa 38, di mana 3 program ini aspek perubahan pada program tahap pendidikan nasional ini untuk tahun 2020 adalah akan berbeda dengan yang pernah diselenggarakan untuk tahun 2020. Yang pertama adalah dari secara komponen sasarannya. Mohon izin, mungkin sinyal dari Bu Dewi sedang jelek. Ini dalam sinkronisasi lagi untuk Bu Dewi, sudah masuk lagi. Silakan Bu Dewi untuk melanjutkan. Bapak dan Bu, mohon maaf terganggu sinyal. Tadi sempat keluar karena jaringan. Ya, Bapak dan Bu, saya lanjutkan ya. Untuk pelaksanaan program untuk tahun 2019 dilaksanakan sit-in 1 semester. Sedangkan untuk tahun 2020 kita akan melaksanakan secara full daring selama 1 semester dengan COVID-19 ini. Kemudian yang ketiga adalah skema pemberian bantuan, di mana pada tahun 2019 bantuan ini kami berikan untuk program AIMS, yaitu dengan cara penunjukan kompetisi. Selain untuk transfer kredit internasional akan dilaksanakan melalui jalur kompetisi. Next month. Ya, program transfer kredit internasional tahun 2020 mendukung kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Proses pembelajaran dilakukan secara pembelajaran jarak jauh atau juga melalui daring. Untuk tahun 2020 ini nanti akan disampaikan secara tertulis oleh tim dari pakar-pakar untuk transfer kredit internasional. Demikian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah paparan mengenai program disampaikan oleh Ibu Dewi Wulandari kembali dari Akbar Saputra. Kalau waktu dan tempat kami persilahkan Bapak Satria Akbar Saputra. Baik, terima kasih Ibu Hani. Untuk acara selanjutnya, ini adalah paparan dari narasumber yang akan dibawa oleh Ibu Ida dan Ibu Laili terkait dengan mekanisme persyaratan dan sebagainya. Untuk waktu dan tempatnya kami persilakan kepada Ibu Ida atau Ibu Laili untuk dapat menyampaikan materi terkait dengan sosialisasi program ICT tahun 2020. Untuk waktu dan tempatnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Akbar, dengar suara saya nggak ya? Ya, dengar Ibu. Ya, 4 error. Jadi saya mohon maaf ini harus online dari handphone. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, Ibu Dewi Wulandari selaku koordinator pembelajaran
Direktorat Pembelajaran Kemahasiswaan Kemendikbud, Bapak dan Ibu Koordinator L2 Dikti, dan juga Bapak dan Ibu pimpinan perguruan tinggi swasta atau yang mewakili. Perkenankan saya, Ida Puspita, akan memberikan paparan tentang mekanisme pengajuan proposal beasiswa atau bantuan dana program kredit transfer internasional tahun 2020 dari Belmawa. Mohon izin Pak Akbar, mungkin bisa di-share screen. Ya, baik. Baik. Terima kasih banyak. Mungkin bisa di slideshow. Ya, baik. Terima kasih. Lanjut ke halaman berikutnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya yakin Bapak dan Ibu sudah membaca panduan yang sudah di-upload atau sudah diunggah di website Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang program ICT 2020. Nah, ini kami hanya sekedar mengantarkan Bapak dan Ibu untuk lebih memahami, mungkin ada hal-hal detail lain yang masih perlu Bapak dan Ibu tanyakan. Yang akan saya paparkan ini adalah ringkasan dari panduan yang Bapak dan Ibu sudah download atau sudah baca yang ada di website. Yang pertama yang sudah disebutkan oleh Ibu Dewi sebelumnya adalah perguruan tinggi yang berhak mengajukan proposal ICT adalah perguruan tinggi yang bersifat non-vokasi, jadi akademik, karena memang dirjennya sudah berbeda saat ini. Kemudian perguruan tinggi tidak sedang menyelenggarakan program yang bertentangan dengan kebijakan dan aturan yang digariskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian perguruan tinggi memiliki kebijakan dan rencana strategis mengenai kerjasama internasional. Saya yakin ini sudah ada ya di hampir semua perguruan tinggi karena salah satu syarat dari akreditasi itu adalah tentang kerjasama dan salah satunya adalah kerjasama internasional. Kemudian perguruan tinggi sudah memiliki kantor urusan internasional atau unit sejenis, jadi namanya tidak harus KUI, bisa biro kerjasama, bisa apapun itu. Mungkin ada satu universitas yang saya pernah dengar namanya Global Engagement, kalau tidak salah di UNER ya. Jadi apa saja yang fungsinya itu sama dengan kantor urusan internasional itu bisa diajukan proposalnya. Kemudian perguruan tinggi memiliki SOP penyelenggaraan kerjasama internasional, kemudian ada MOU atau MOA, dan Bapak dan Ibu namanya tidak harus MOU atau MOA ya, bisa apapun nama dokumennya, tetapi yang menunjukkan adanya kerjasama antara perguruan tinggi Bapak dan Ibu dengan perguruan tinggi mitra di luar negeri itu bisa diterima. Bisa LOI, bisa apapun namanya, yang penting itu adalah dokumen kerjasama. Kemudian kredit yang ditransfer atau diakui atau dikonversi di perguruan tinggi Bapak dan Ibu adalah berbentuk satu bisa kombinasi mata kuliah dan tugas akhir, juga bisa berbentuk praktek kerja lapangan, industri, magang dan sebagainya, bisa juga praktek pengalaman lapangan atau PPL ya, praktek pengajaran lapangan seperti yang ada di teman-teman Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kemudian jumlah kredit yang diperoleh minimal setara dengan 6 SKS. Kenapa? Karena ada komponen tugas akhir ya, sepemahaman kami tugas akhir itu SKS-nya ada 6, sehingga jika Bapak dan Ibu ingin mengajukan program joint supervision atau tugas akhir skripsi atau tesis, itu bisa mengajukan dalam program ini karena minimal SKS-nya sudah 6. Kemudian transfer kredit internasional dilaksanakan secara daring, full daring ya, tidak blended atau tidak luring. Lanjut. Berikutnya. Oke, akreditasi yang disyaratkan adalah bagi program studi, bukan PT ya, bukan perguruan tinggi. Jadi akreditasi untuk program studi minimal B kalau istilah lama atau baik sekali untuk istilah yang baru sekarang. Misalnya akreditasi prodinya C, tetapi akreditasi perguruan tingginya itu B, itu tetap belum memungkinkan untuk mengajukan dalam program transfer kredit internasional tahun 2020. Pernah ada yang mengajukan seperti itu karena mungkin tidak begitu cermat ya mencermati panduan dalam proposal,
berkasnya sempurna, tetapi sayangnya cuma satu ini yang menjadi kendala, yaitu akreditasinya C pada saat itu. Kemudian program studi wajib mengakui semua kredit yang telah ditempuh oleh peserta di perguruan tinggi penerima, baik SKS-nya itu adalah SKS wajib atau compulsory maupun SKS yang sifatnya elektif atau mata kuliah pilihan. Semuanya harus diakui di perguruan tinggi dan ada template-nya dalam proposal untuk mengakui semua kreditnya. Lanjut. Untuk persyaratan mahasiswa, bisa dari S1, bisa dari S2 dan S3. Jadi program sarjana maupun pasca sarjana. Minimal semester 3 pada semester berjalan dan terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa di PTN PTS. Jangan lupa harus melampirkan juga tangkap layar atau screenshot keaktifan mahasiswa tersebut di PD Dikti. Kemudian memiliki sertifikat TOEFL yang dengan skor minimal 450 atau IELTS dengan minimal 5 atau sertifikat kemampuan bahasa Inggris lainnya yang setara. Nanti di FAQ akan dijelaskan lebih detail oleh Ibu Laili seperti apa sih sertifikat TOEFL-nya itu, apakah harus yang IBT atau ITP dan sebagainya. Kemudian sebaiknya gitu, Bapak dan Ibu bisa mengusahakan untuk ada letter of acceptance dari perguruan tinggi mitra di luar negeri, walaupun di sini ada tanda kurung jika sudah ada. Kenapa disebutkan jika sudah ada, karena memang proses untuk meminta LOA itu kadang-kadang bisa cepat, kadang-kadang bisa juga lambat ya. Jadi tergantung kecepatan respon dari universitas mitra kita di luar negeri dan lain-lain gitu. Tetapi jika sudah ada, ini tentu nilainya akan sangat besar karena dalam komponen penilaian proposal ada komponen keberlanjutan ya, tingkat keberlanjutan dari program ini. Salah satu yang bisa meyakinkan bahwa programnya akan lanjut adalah sudah ada letter of acceptance. Karena biasanya pernah juga ada universitas yang sudah diterima proposalnya, belum ada letter of acceptance-nya karena baru sedang berproses. Ternyata syarat mahasiswa tersebut di universitas mitra yang dilamar itu belum cukup sehingga akhirnya tidak mendapatkan letter of acceptance. Akhirnya perguruan tinggi tersebutlah yang harus pontang-panting di last minute untuk memindahkan mahasiswanya ke perguruan tinggi yang lainnya. Nah, ini yang kami khawatirkan sehingga nilai dari LOA ini sebenarnya besar meskipun ini opsional. Karena kami paham bahwa ya tidak mudah juga sih mendapatkan letter of acceptance dalam waktu terbatas begitu. Tapi mudah-mudahan bisa diusahakan ya Bapak dan Ibu. Lanjut. Untuk pembiayaan, Bapak dan Ibu bisa lihat di screen ada 4 ya komponennya, totalnya 13 juta maksimal. Artinya bisa saja kurang tergantung dari kebutuhan Bapak dan Ibu dan juga tergantung dari pengajuan yang disampaikan di rencana anggaran biaya di proposal Bapak dan Ibu. Per mahasiswa itu yang dibiayai adalah pertama biaya hidup atau living cost selama program transfer kredit berjalan maksimal 8 juta. Ada banyak pertanyaan tentang ini, tapi mungkin bisa saya sampaikan di awal bahwa living cost ini bisa saja bentuknya tidak harus living cost atau biaya hidup, bisa saja bentuknya adalah course fee jika perguruan tinggi mitra Bapak dan Ibu mensyaratkan adanya biaya-biaya seperti SKS atau biaya program atau biaya kursusnya atau biaya pendaftaran atau biaya sertifikat gitu, biaya transkrip apapun namanya itu bisa menggunakan komponen biaya hidup di sini. Tetapi jika karena memang sudah kerjasama, sebenarnya harapannya Bapak dan Ibu karena ini sudah kerjasama, makanya ada syarat MOU, MOA tadi, SPP-nya bisa di-waive atau bisa digratiskan. Maka kalau sudah digratiskan begitu, apakah Bapak dan Ibu masih bisa mengajukan living cost? Masih bisa. Dan dana ini untuk mahasiswa, untuk living cost mereka, support mereka, komponen dari pembiayaan beasiswa ini atau pembiayaan bantuan dana ini yang bisa membuat mahasiswa itu tertarik untuk ikut program ini. Ya, jadi untuk mereka, untuk biaya hidup mereka selama mengikuti program ICT 2020. Kemudian yang kedua adalah kuota internet atau biaya komunikasi per bulan bagi wajah saya nggak kelihatan katanya.
Oke, mohon maaf Pak Akbar, nggak kelihatan wajah saya ya Pak ya? Saya berhenti dulu. Bagaimana Bu? Maksudnya? Di video terlihatkah wajah saya? Ada yang mengatakan, oh sekarang sudah terlihat. Oke, baik, baik. Sudah terlihat ya Pak Akbar ya? Sudah Bu. Oh, Sangat jelas. baik, baik. Ya. Baik, saya lanjutkan. Yang kedua adalah komponen pembiayaan untuk internet atau biaya komunikasi per bulan bagi mahasiswa sebesar maksimal 250.000. Tergantung apa namanya satu semester apakah 5 bulan atau 6 bulan itu bisa ditunjukkan nanti dalam apa namanya pembuktian di komunikasi Bapak dan Ibu dengan mitra ya, atau mungkin di kalender akademik Bapak dan Ibu bisa dijelaskan bahwa satu semester di perguruan tinggi mitra Bapak dan Ibu hanya 5 bulan atau 6 bulan. Nah, disinilah apa letaknya kami memberikan penilaian bagi RAB Bapak dan Ibu, apakah 5 bulan atau 6 bulan. Kemudian bantuan pembelian buku bagi mahasiswa sebesar maksimal Rp1.000.000 dan yang terakhir adalah biaya penunjang pengelolaan program yang bersifat habis pakai non-HR maksimal Rp2.500.000. Nah, ini bisa dipakai untuk program-program pembekalan bagi mahasiswa Bapak dan Ibu, bisa dipakai untuk pembuatan poster misalnya pada saat program pembekalan tersebut dan atau rapat-rapat begitu, tetapi sifatnya adalah bahan habis pakai. Yang ini dikelola oleh perguruan tinggi dan atau prodi terkait, tergantung kebijakan di internal Bapak dan Ibu. Lanjut di halaman berikutnya. Oke, ini adalah gambar mekanisme seleksi. Bapak dan Ibu, prosesnya dimulai dari perguruan tinggi Bapak dan Ibu. Ada 2 prosesnya, yang pertama adalah mahasiswa, kelengkapan berkas mahasiswa, yang kedua adalah komunikasi Bapak dan Ibu dengan perguruan tinggi mitra Bapak dan Ibu di luar negeri. Jadi 2 proses ini harus berjalan secara bersamaan. Mahasiswanya mempersiapkan TOEFL-nya, mempersiapkan apa namanya, berkas-berkas yang terkait dengan mahasiswa, misalnya transkrip akademik, sertifikat-sertifikat, CV, dan sebagainya. Bapak dan Ibu bisa lihat di panduan secara lebih detail berkas apa saja dari mahasiswa yang harus dikumpulkan pada universitas untuk digabungkan bersama proposalnya. Di saat yang bersamaan Bapak dan Ibu juga harus berkomunikasi dengan perguruan tinggi mitra, karena yang berkomunikasi bukan mahasiswanya langsung ya sebaiknya, tapi dari Bapak dan Ibu, bisa dari KUI-nya, bisa dari prodinya langsung, tergantung kebijakan di internal perguruan tinggi Bapak dan Ibu masing-masing. Nah, karena nanti apa namanya, lembar-lembar lampiran itu juga termasuk diantaranya adalah komunikasi Bapak dan Ibu dengan perguruan tinggi mitra, email ya, tangkap layar atau screenshot, kemudian juga kesepakatan mata kuliah apa saja yang akan diambil di perguruan tinggi mitra Bapak di luar dan Ibu di luar negeri, itu yang akan diisikan dalam learning agreement. Nah, semua berkas itu dijadikan satu dalam proposal, selain Bapak dan Ibu juga harus apa ya, mengarang indah dalam proposal Bapak dan Ibu ya. Jadi jangan hanya mengirimkan lampiran saja, tetapi juga ada tubuh proposalnya, menceritakan bagaimana kerjasama internasional Bapak dan Ibu selama ini berusaha meyakinkan para penilai bahwa kami berpengalaman dan sebagainya dalam proposal Bapak dan Ibu. Dan mohon hati-hati, ini sekalian saya ceritakan pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Mungkin karena mengumpulkan proposalnya last minute, sehingga yang diunggah itu file lain gitu. Ada yang mengunggah file proposal penelitiannya gitu, ada yang mengunggah proposalnya saja tanpa lampiran, ada yang mengunggah lampirannya saja tanpa proposal. Jadi saya sarankan Bapak dan Ibu jangan mengerjakan atau mengunggah proposal itu di last minute karena menjadi panik dan akhirnya salah. Sayang sekali proposal yang sudah dikerjakan lama berminggu-minggu ternyata gagal karena yang dikumpulkan bukan proposal yang dimaksud atau hanya setengahnya saja. Kemudian berikutnya adalah jadi setelah proses itu selesai di perguruan tinggi Bapak dan Ibu, ada proses desk evaluation untuk mahasiswa, ada proses wawancara dan sebagainya. Kemudian digabunglah semua proposalnya yang sudah lengkap tersebut dikirimkanlah ke Benmawa Dikti melalui link atau apa ya, tautan yang sudah dituliskan di dalam panduan gitu. Nah, di dalam tautan tersebut itu ada tulisannya
prodi gitu ya, itu semua ada yang bintang-bintang itu harus diisikan semua. Nah, prodi itu ada yang bertanya bagaimana kalau prodinya hanya ada lebih dari satu, nulisnya gimana? Tulis aja semuanya di situ. Jadi prodi A, B, C di koma aja, nanti terus submit gitu, terus diunggah proposalnya, gitu. Jadi tapi kalau misalnya mau diajukan per prodi ya, begitu juga. Jadi kalau per prodi, masing-masing proposal, ya gampang aja ya tinggal menyebut prodi A, unggah proposal. Tapi kalau diwakilkan di satu universitas, misalnya melalui KUI-nya, maka satu proposal itu diunggah, tetapi di bagian prodinya di data aja, prodi A, koma B, koma C, dan seterusnya. Kemudian nanti, setelah itu ada seleksi di, Dikti, di Belmawa, kemudian, lalu akan diumumkan oleh Belmawa, bagi perguruan tinggi yang sudah lolos. Lanjut, Pak Akbar. Oke, saya sudah menyebutkan sekilas sebelumnya tadi bahwa kriteria penilaian salah satunya adalah yang cukup besar adalah nomor 3 itu potensi keterlaksanaan kegiatan, yang tadi saya sebut ketika menjelaskan tentang poin LOA. Nah, selain itu ada kelengkapan proposal. Ya tadi itu, ya kalau cuma ngirim body proposalnya ya nggak lengkap, kalau cuma ngirim lampiran juga nggak lengkap. Lampiran-lampirannya pun juga itu dilihat ya, jadi kalau sudah ada lampiran-lampiran yang nggak ada, misalnya MOU nggak ada, udah langsung taruh, dalam tanda petik disingkirkan begitu. Kalau apa, learning agreement-nya nggak ada, disingkirkan. Jadi Bapak dan Ibu hati-hati banget karena ini agak banyak ya lampirannya begitu. Kalau nggak ada LOA nggak disingkirin karena itu kan opsional ya, tapi yang penting-penting tadi MOU, kemudian learning agreement, apalagi ya TOEFL, nah itu semua, mohon bisa sangat hati-hati. Kemudian rasionalitas rencana anggaran biaya 10%. Emang kecil sih di sini nilainya, tapi hati-hati Bapak dan Ibu kalau Bapak dan Ibu mengajukan, apa namanya, pembiayaan yang di luar dari, panduan itu akan membuat para penilai, bertanya-tanya, "Ini apa?" gitu, "Ini apa?" Seperti sebelumnya waktu tahun-tahun sebelumnya ada yang mengajukan biaya, perjalanan ke Jakarta untuk mengurus apa begitu ya, oleh tim dari perguruan tinggi, ya itu nggak ada dalam panduan, itu jangan diada-adakan. Jadi sesuai saja dengan panduan, dan apa, bermainnya di keempat komponen tadi saja Bapak dan Ibu gitu, jangan diada-adakan di luar dari 4 komponen tadi. Lanjut. Oke, luaran atau output-nya, tentu laporan ya, sudah ada juga sih panduan pembuatan laporannya seperti apa dalam, panduan yang sudah diunggah di website. Bapak dan Ibu bisa mencermati langsung di situ, bagian akhir-akhir. Kemudian transkrip akademik atau sertifikat lainnya. Kalau hanya ada transkrip tidak masalah, kalau ada dua-duanya silahkan ya, dilampirkan dalam laporannya. Kemudian laporan penggunaan bantuan dana atau anggaran, ini juga hati-hati, setiap apa, kwitansi dan sebagainya itu mohon disimpan, siapa tahu nanti memang itu diperlukan. Disimpan saja semuanya Pak, kalau Bapak dan Ibu, kalau misalnya ternyata nggak diperlukan ya sudah, tapi kalau diperlukan tentu Bapak dan Ibu tidak kelimpungan mencarinya. Kemudian testimoni mahasiswa dalam bentuk tulisan atau video, bisa salah satu ya berarti, tulisan atau video singkat yang diunggah secara daring. Lanjut, Bapak dan Ibu. Oke, jadwal pelaksanaan kayaknya ini slide terakhir. Saat ini proses sosialisasi sampai hari ini, maka mulai sebenarnya harusnya Bapak dan Ibu kalau sudah membaca, harusnya sudah mulai berproses tanpa harus menunggu sosialisasi ini berakhir ya. Ada beberapa perguruan tinggi yang sudah berproses dan hampir selesai gitu. Jadi kan waktunya memang sangat terbatas dan penerimaan proposalnya sampai tanggal 7 Agustus Bapak dan Ibu masih ada sekitar 2 mingguan ya, lumayanlah. Kemudian seleksi proposal sampai tanggal 14 Agustus, lalu pengumumannya adalah tanggal 19 Agustus setelah upacara kemerdekaan kita tanggal 17 Agustus. Kemudian ada bimbingan teknis dan juga penandatanganan kontrak tanggal 24 Agustus. Tadi ada satu hal yang saya lupa bahwa penilaian yang 50% tadi, yang besar tadi salah satunya juga adalah kami melihat bagaimana selama ini aktivitas kerjasama Bapak dan Ibu untuk kerjasama internasional ya. Jadi potensi keterlaksanaannya itu juga bisa dilihat dari penilaian hal tersebut di body proposal Bapak dan Ibu, di latar belakang dan sebagainya. Lanjut Pak Akbar, mungkin.
Habis, oke. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu, mohon maaf jika ada kekurangan, dalam menyampaikan mekanisme. Nanti Ibu Laili akan melanjutkan dengan, frequently asked questions yang selama beberapa hari terakhir ini, selama sosialisasi banyak ditanyakan oleh Bapak dan Ibu. Jadi nanti biar tidak usah berulang lagi pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Ida atas paparannya. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Laili untuk dapat memberikan informasi terhadap jenis-jenis ya, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sering dipertanyakan oleh para peserta dalam sosialisasi sebelumnya. Untuk waktunya kami persilakan kepada Ibu Laili. Baik, terima kasih Pak Akbar, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah bergabung di sesi sosialisasi pada hari ini. Selamat siang kepada Ibu Dewi selaku perwakilan dari Bernawi beserta tim, dan juga Bapak Ibu Kepala dari LLDT dan juga Bapak Ibu pimpinan PTS yang sudah hadir di hari Sabtu ini. Baik, saya melanjutkan Bu Ida untuk sedikit saja memaparkan apa-apa saja yang sebenarnya sudah menjadi pertanyaan dari para perguruan tinggi, para perwakilan perguruan tinggi yang telah hadir dalam sosialisasi sebelumnya. Sebagai informasi, sosialisasi sebenarnya sudah dilakukan sejak hari Jumat, tapi bergilir dan ini adalah hari yang terakhir. Jadi sebenarnya sudah cukup banyak yang kami kumpulkan, jadi bisa kami share. Mungkin Bapak Ibu memiliki pertanyaan yang sama. Saya akan share screen untuk menampilkan. Sudah kelihatan? Ya, sudah kelihatan ya. Jadi Bapak Ibu ini ada sekitar 30 pertanyaan yang kami rangkum. Jadi mungkin kita baca bersama-sama. Bila ada pertanyaan yang sama, semoga bisa membantu. Oke, pertanyaan pertama, apakah jika KUI baru akan dibentuk, boleh mengajukan ICT 2020? Jawabannya adalah belum boleh, Bapak Ibu. Jadi diharapkan yang sudah memiliki KUI sesuai dengan panduan. Jadi diharapkan PT-nya sudah memiliki KUI sesuai dengan panduan. Kedua, apakah boleh program joint degree dan double degree mengajukan ICT 2020 ini? Boleh, asal tidak sedang menerima pendanaan dari Kemendikbud. Jadi yang dimaksud adalah tidak menerima double funding, Bapak Ibu. Jadi tidak program yang sama dari program bantuan lainnya dari Kemendikbud. Ketiga, pertanyaan mengenai course fee. Jadi kemarin juga ada beberapa pertanyaan terkait course fee, tapi sudah juga dijelaskan oleh Bu Ida tadi. Jadi bisa saja digabungkan ke dalam komponen living cost. Juga silakan dilihat perubahan yang sudah dicantumkan pada POB. Keempat, apakah boleh jika dokumen kerjasamanya bukan berbentuk MOU atau MOA, tapi misalnya letter of intent atau nama-nama lainnya? Karena kita tahu ya Bapak Ibu banyak jenisnya. Jawabannya adalah boleh selama dokumen tersebut menunjukkan ikatan kerjasama antar PT. Jadi itu adalah poinnya, antara PT Bapak Ibu dan PT Mitra itu memiliki ikatan kerjasama. Yang kelima, apakah boleh PT mengajukan lebih dari satu proposal? Karena ada beberapa prodi yang ingin ikut ya dengan koordinator masing-masing prodi tersebut, ataukah harus dari KUI? Jawabannya, model pengajuan proposal bisa satu proposal per PT dengan koordinator dari UNIF. Jadi KUI yang ditunjuk. Dan proposalnya juga mencakup beberapa prodi, jadi gabungan Bapak Ibu. Atau alternatifnya bisa diajukan per prodi, seperti pertanyaan di atas, tapi dokumen template pengesahannya tetap dari pimpinan UNIF, bukan di pimpinan fakultas, jadi level tertinggi. Pertanyaan ke-6, apakah boleh mengajukan proposal ke lebih dari satu PTLN Mitra? Jawabannya boleh, asal ada dokumen kerjasama dan learning agreement. Jadi pada intinya, pada dasarnya itu ada kerjasamanya dan ada nanti learning agreement dengan PT terkait. Jadi bisa lebih dari satu. Yang ketujuh, apakah boleh mengajukan ke PTLN Mitra dengan prodi yang berbeda dari prodi asal mahasiswa? Boleh dengan catatan semua SKS tersebut wajib diakui di PT asal. Jadi misalnya lintas ya Bapak Ibu, lintas prodi, itu diperbolehkan. Nah ini ada template pengakuan kreditnya di panduan yang harus ditandatangani nanti. Jadi mata kuliah apa yang diambil di PTLN.
Yang ke-8, apakah boleh jika mahasiswa mengambil 16 SKS di beberapa PTLN yang berbeda? Jadi campur-campur Bapak Ibu. Mungkin PTLN yang A hanya bisa tersedia sekian, misalnya 4 SKS, lalu 4 SKS dan seterusnya. Nah, ini jawabannya adalah boleh dengan menunjukkan bukti learning agreement dan juga dokumen kerjasama PT. Sama ya, kembali lagi tadi dua dokumen tersebut, dokumen kerjasama dan dokumen learning agreement-nya. Jadi boleh gabungan dari beberapa PT. Nomor 9, bagaimana jika akreditasi PT B tapi akreditasi prodinya C? Sudah dijelaskan di paparan Bu Ida baru saja ya. Jadi yang menjadi patokan adalah akreditasi prodi. Ya, harus B atau kalau sekarang disebutnya baik sekali. Pertanyaan ke-10, apakah nama-nama mahasiswa dan PTLN sudah harus dicantumkan di proposal? Jawabannya ya. Benar, karena lampiran-lampirannya termasuk MOU-nya, berkas mahasiswa sudah harus dicantumkan. Jadi nama dan univnya juga sudah harus ada di proposal. Ke-11, sertifikat TOEFL. Nah ini mengenai bahasa Inggris, apakah harus yang ITP, IBT, atau yang TOEFL Prediction saja cukup? Jawabannya adalah boleh yang dikeluarkan dari lembaga bahasa Bapak Ibu pun boleh. Maksudnya lembaga bahasa dari PT Bapak Ibu, termasuk Prediction. Tapi ini adalah dokumen yang diajukan untuk pengajuan proposalnya Bapak Ibu. Karena bila PTLN mengajukan kriteria TOEFL atau IELTS tertentu, itu tetap harus diikuti. Jadi misalnya mereka harus yang ITP atau IB tetap harus diikuti. Hanya dalam proposal saja yang kami bisa menerima TOEFL Prediction atau yang dikeluarkan oleh lembaga bahasa. Nomor 12, apakah satu PT boleh mengajukan lebih dari 7? Jadi di surat edaran juga disebutkan satu PT maksimal 7 mahasiswa saja. Jadi kita tetap mengacu pada panduan satu PT maksimal mengajukan 7 mahasiswa. Pertanyaan nomor 13, apakah Belmawa akan berkomunikasi dengan PT mitra luar negeri dari PT dalam negeri dari yang kita usulkan? Jadi sebenarnya Bapak Ibu, Belmawa tidak akan melakukan konfirmasi ke PTLN. Belmawa hanya akan menyeleksi berkas proposal dari Bapak Ibu yang di dalamnya ada dokumen kerjasama, dokumen bukti komunikasi, dan lain-lain. Nomor 14, apakah biaya dari Belmawa bisa at cost? Jadi jika biaya programnya lebih dari pagu mahasiswa tidak perlu menggenapi. Jadi silakan dilihat saja Bapak Ibu pembiayaannya nanti sesuai di panduan. Jadi maksimal adalah 13 juta rupiah per mahasiswa dan masing-masing komponen juga ada angka maksimalnya. Mohon diikuti saja sesuai panduan. Nomor 15, apakah boleh mahasiswa mengambil lebih dari 16 SKS? Mahasiswanya mungkin terlalu excited, banyak sekali yang menarik di PTLN mau diambil, monggo, selama pembiayaan nanti tetap di angka 13 juta per mahasiswa, sesuai dengan panduan. Apakah PT yang mengajukan ICT harus PT yang sudah memiliki kebijakan kampus Merdeka Belajar? Jadi Bapak Ibu, karena kita tahu ini juga kebijakan baru, jadi jawabannya adalah tidak harus. Tidak diatur di dalam POB, dalam syarat PT pengusul. Jadi semua PT berhak mengajukan ICT 2020 sesuai dengan syarat yang tertera di panduan. Kita lanjut nomor 17, apakah boleh mahasiswa asing yang akan transfer kredit ke PTDN, ke PT kita semua, mengakses ICT 2020? Jawabannya Bapak Ibu, ini agak beda konteks. Karena kalau mahasiswa asing itu artinya program inbound. Sementara ICT ini adalah program outbound. Jadi kita kesampingkan dulu, ICT 2020 hanya untuk outbound, bukan inbound. Nomor 18, apakah boleh mengajukan ICT di lembaga non-PT? Jadi jawabannya adalah harus dengan PT. Namun jika dikontakkan dengan lembaga lain oleh PT host, maka pengeluaran kredit oleh PT host tersebut. Jadi maksudnya Bapak Ibu, bila ada lembaga lain yang nantinya membantu di luar negeri untuk proses pembelajaran mahasiswa, tetap kontak kita adalah dengan perguruan tinggi penerima atau PT hostnya ya. Jadi kalaupun nanti ada kredit, ya kreditnya harus dari si host tersebut, bukan dari lembaga ketiga ya, dari pihak ketiga tersebut. Ini mungkin contoh yang lebih konkret adalah di nomor 19, misalnya mahasiswa melakukan magang langsung ke industri, boleh tidak? Jadi mengacu juga ke nomor 18, kerjasamanya dengan PT-nya, dengan perguruan tingginya, jadi perguruan tingginya lah yang memfasilitasi program magang ke industri. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nomor 20,
Apakah boleh jika mahasiswa sudah berada di luar negeri, tetapi mengikuti program MyCiti secara online dari sana dengan anggaran sesuai panduan? Jawabannya boleh Bapak Ibu, karena di panduan tidak menyebutkan syarat mahasiswa harus berada di Indonesia. Jadi mungkin saja beberapa negara sudah membuka bordernya, mahasiswa sudah berangkat, tapi di sana kegiatan fisikal di kelas dan seterusnya dibatasi sehingga PT di sana menyelenggarakan secara online. Ini masih bisa diakui dalam program ICT. Nomor 21, bagaimana jika program kredit transfernya 1 tahun? Apakah boleh mengajukan juga ICT 2020? Jawabannya boleh, tetapi yang dibiayai hanya 1 semester, yaitu semester yang akan nanti berakhir di akhir tahun ini. Jadi semester ganjil atau gasal 2020 ini. Sesuai dengan panduan atau bantuan maksimalnya 13 juta. Mungkin saya tambahkan sedikit, semester ganjil ini kan biasanya lompat tahun ya Bapak Ibu dari September sampai Januari atau Februari tahun depan. Nanti tidak apa-apa untuk program semester ganjil atau gasal ini, tetapi untuk laporannya tetap di-submit di akhir tahun 2020 ini. Jadi tetap harus tutup buku ya untuk keuangannya dan laporannya. Nomor 22, apakah ICT 2020 akan seterusnya seperti ini atau hanya tahun ini saja? Apakah program AIMS, mungkin ada yang familiar dengan program AIMS, masih akan ada di tahun-tahun selanjutnya? Jadi jawabannya Bapak Ibu, ICT 2020 ini adalah memang yang kebijakan yang memang diberikan untuk program pemberian bantuan dana. Jadi semoga saja COVID-19 pandemik ini segera berakhir dan program-program Belmawa lainnya bisa dilaksanakan lagi di tahun-tahun berikutnya, termasuk AIMS dan program lainnya juga. Nomor 23, apakah boleh jika mahasiswa mengambil 6 SKS di ICT 2020 dan tetap mengambil SKS di PT asal secara bersamaan? Jawabannya boleh, jadi paralel Bapak Ibu sambil ngambil juga di univ kita, dia mengambil juga 6 SKS, minimal 6 SKS di program di universitas luar negeri dan itu diajukan dalam ICT. Jadi ini untuk menghindari lamanya masa studi atau delay mahasiswa. Nomor 24, apakah boleh mengajukan ICT dengan konsep luring di PTLN atau blended learning? Jadi tadi sudah dipaparkan juga oleh Bu Ida, jawabannya tidak boleh. ICT 2020 ini bersifat full daring atau online. Nomor 25, dalam panduan pembelajaran daring Dikti Kamus Merdeka dinyatakan bahwa mata kuliah yang didaringkan harus didaftarkan ke Dikti. Bagaimana dengan ICT 2020 ini? Jadi hal ini sebenarnya tidak diatur dalam POB, jadi tidak ada syarat dalam pelaksanaan ICT. Cukup dengan persetujuan program kerjasama kredit transfer antara PTDN dan PTLN dan juga learning agreement-nya yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Nah, jadi hanya di situ saja skopnya Bapak Ibu. Nomor 26, bagaimana pengakuan mata kuliah yang diambil di luar negeri di PD Dikti. Jadi mungkin ringkas saja ya karena agak panjang. Jadi sebenarnya dilaporkan di PD Dikti itu kan sebenarnya kan mata kuliah yang diambil di PT asal. Jadi nanti itulah yang dilaporkan sesuai dengan hasil penyetaraan mata kuliah yang sudah dilakukan. Nah, penyetaraan itu umumnya misalnya bila learning outcome-nya mencapai minimal lebih besar sama dengan 70% misalnya seperti itu. Ya, saya lanjutkan dengan pertanyaan nomor 27. Apakah ICT 2020 khusus ke PT non-vokasi? Benar Bapak Ibu, karena saat ini sudah berbeda ditjennya. Nomor 28, apakah tugas akhir yang dimaksud bisa berupa joint supervision? Juga sudah disebutkan Bu Ida tadi, bisa selama SKS-nya minimal 6. Nomor 29, berapa biaya pengelolaan program dan untuk apa saja? Juga tadi sudah diungkapkan ya, sesuai panduan maksimal 2,5 juta rupiah digunakan untuk bahan habis pakai. Nomor 30, bagaimana sistem menyamakan kredit dengan PTLN? Tadi menyambung nomor 26 juga sebenarnya ya untuk penyetaraan mata kuliah tersebut. Jadi biasanya pada umumnya ada 3 mekanisme, yaitu kesamaan nama mata kuliah, kesamaan learning outcome-nya, atau jumlah SKS-nya yang minimal sama atau tidak lebih kurang lah ya dengan SKS di PT asal. Nomor 31, apakah bisa bila skor TOEFL kurang dari standar? Sementara peluang magang dengan Univ Thailand ini ada salah satu univ yang menanyakan, jadi punya partner dengan Univ Thailand, biasanya standarnya tidak perlu tinggi-tinggi, boleh tidak. Nah, mengingat perkuliahan atau magang dalam bahasa Inggris, baiknya tetap mengikuti standar minimum Bapak Ibu.
standar minimum bahasa Inggris, karena nantinya juga si mahasiswa yang akan berjuang ya dengan bahasa Inggris yang kalau kurang tentunya dia akan kesulitan. Jadi itu bisa menjadi perhatian. Nomor 32, program internship telah berjalan beberapa kali dengan PTLN dan program yang sama akan dilanjutkan kembali tahun ini. Mungkin ini mau diajukan gitu ya. Tapi MOU-nya expired, belum bisa extend. Bagaimana? Jawabannya, selama ada dokumen lain yang menunjukkan ikatan kerjasama antar UNIF atau program studi dan SAHI, maka dapat mengajukan proposal ICT. Jadi intinya ada dokumen yang menunjukkan itu. Nomor 33, bagaimana sekiranya PT belum membentuk KUI namun bisa kolaborasi dengan KUI lain? Jawabannya tidak bisa, mengingat hubungan antara Belmawe nantinya KUI UNIF masing-masing, jadi tidak bisa diwakilkan KUI dari partner PT di dalam negeri. Kemudian 34, apakah hibah 13 juta dapat digunakan semuanya untuk pembayaran course fee? Jadi untuk course fee mohon disesuaikan saja dengan standar biaya yang sudah ada dalam POB. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu nanti membantu mahasiswanya juga untuk menyusun dan merancang RAB sesuai untuk penggunaannya. Nomor 35, apakah PT boleh memasukkan proposal dengan menggunakan MOU yang dikeluarkan oleh majelis Dikti ya seperti kemarin ya. Boleh selama MOU tersebut menunjukkan adanya ikatan kerjasama kesepakatan akademik antar universitas. Sama ya Bapak Ibu, basisnya. 36, bagaimana halnya dengan pelaporan izin belajar untuk mahasiswa asing? Jadi ini sempat ada pertanyaan yang muncul, tapi karena pertanyaan mahasiswa asing, ini berbeda konteksnya, kembali lagi kita programnya outbound. Kemudian nomor 37, apakah yang terakhir ya, apakah proses peninjauan atau quality assurance atas program online ini perlu dilakukan oleh Belmawa? Nah, apakah ada ketentuan atau status kualitas UNIF partner luar negerinya, gitu ya? Tidak, Belmawa hanya akan mengevaluasi apakah kredit transfernya memenuhi syarat, yakni minimum 6 SKS dan digunakan sepenuhnya untuk transkrip mahasiswa. Hanya sebatas itu. Jadi hal ini akan dilaporkan pada laporan akhir program ICT masing-masing PT. Terkait dengan kualitas PT di luar negeri, nanti dapat disesuaikan dengan interest masing-masing PT dan prodi Bapak Ibu. Jadi umumnya kita mengirimkan mahasiswa karena supaya mereka bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak di sana. Jadi semoga bisa menjawab. Ya, saya rasa itu saja 37 pertanyaan dari sekitar 3 sesi yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Semoga bisa mewakili mungkin ya dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Tapi bila ada pertanyaan lain, kami persilahkan, mungkin kita nanti masuk ke dalam sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke Pak Akbar. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Laili atas paparannya. Bapak Ibu peserta rapat ICT 2020, barusan saja kita telah mendengar paparan dari Ibu Ida terkait dengan persyaratan umum sampai jadwal pelaksanaan, lalu dilanjutkan oleh Ibu Laili tentang FAQ yang seringkali dipertanyakan oleh peserta rapat sebelumnya. Kami harapkan nanti pada saat sesi tanya jawab, para peserta asosiasi ICT 2020 dapat bertanya secara detail agar pelaksanaan dan dukungan serta partisipasi dari perguruan tinggi dapat berjalan dengan baik. Untuk selanjutnya kami silakan kepada Ibu Hani, MC. Silakan Ibu Hani. Baik, terima kasih Bapak Akbar. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya adalah sesi diskusi tanya jawab yang akan dipandu oleh Bapak Kevin Marbun. Kepada Bapak Kevin Marbun kami persilahkan, Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan Bapak Kevin. Baik, terima kasih Mbak Hani. Selamat siang Bapak Ibu pimpinan, Bapak Ibu yang mewakili. Perkenalkan, nama saya Kevin. Saya akan memandu jalannya sesi berikut, sesi diskusi dan tanya jawab. Adapun mekanisme yang sudah kami siapkan supaya pelaksanaan diskusi ini dapat berjalan lancar dan alokasi waktu yang sudah diberikan dapat kita gunakan dengan maksimal. Silakan Bapak Ibu menggunakan fitur raise hand begitu ya, yang tersedia di situ. Saya akan buka mikrofon Bapak Ibu pada saat sudah mengajukan tangan, sesuai dengan urutan tentunya.
Kami akan tampung 3 orang penanya terlebih dahulu sebelum dijawab baik oleh Ibu Ida maupun Ibu Laili. Kami juga mengharapkan Bapak Ibu mengaktifkan video agar lebih menarik diskusi kita dan menyampaikan pertanyaan dengan singkat. Seperti itu kira-kira. Harapan kami juga tidak lagi menanyakan apa yang sudah dibahas oleh Ibu Laili baru saja di FAQ, karena nanti dokumen FAQ akan kami bagikan beserta dokumen-dokumen lainnya kepada Bapak Ibu. Silakan untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang masih mengganggu ataupun tidak hanya pertanyaan tentunya, saran kami akan terima, pikiran, gagasan untuk perbaikan pelaksanaan program. Baik, kita akan mulai pertama kali dari Bapak Muhammad Izman dari UBD LL Dikti 2. Silakan Pak, mikrofon Bapak sudah aktif. Baik, terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izman Herdiansyah. Saat ini sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Bina Dharma. Ada beberapa hal yang menarik yang ingin saya tanyakan karena bagi kami ini mungkin baru pertama kali Pak ikut. Yang pertama, kalau saya membaca panduannya, berarti satu perguruan tinggi kan satu proposal. Artinya gabungan dari beberapa program studi ya Pak ya, yang nanti diajukan 7 orang calon pesertanya itu. Atau hanya per prodi saja, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan TOEFL, andai perguruan tinggi partnernya itu misalnya di negara misalnya Korea atau China, apakah masih juga menggunakan syarat TOEFL atau tergantung LOE di negara bersangkutan. Kemudian yang terakhir terkait yang khusus dengan program pasca sarjana. Kita ada beberapa program pasca sarjana yang ada di UBD. Kalau misalnya kerjasamanya itu terkait dengan penelitian misalnya, apakah dimungkinkan penelitian tesisnya maksudnya, joint supervision seperti itu, apakah dimungkinkan dalam pendanaan seperti ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Isman, pertanyaannya menarik. Di luar FAQ, menantang Bu Laili dan Bu Ida nanti menjawab. Berikutnya kita beralih ke Pak Basri dari Trisakti. Silakan Pak Basri. Terima kasih Pak Kevin. Saya Pak Basri dari International Office ITL Trisakti. Baik. Saya ada pertanyaan gini Pak. Di kampus kita kan ada kelas yang berbahasa Inggris, memang full bahasa Inggris. Apakah ada pengecualian untuk mahasiswa saya yang berasal dari kelas bahasa Inggris ini Pak? Terus yang kedua, kita juga punya mahasiswa asing yang kuliah di ITL Trisakti. Apakah mereka berhak juga ikut program ini? Itu Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Basri. Bu Laili, Bu Ida, saya cuma punya 2 penanya untuk saat ini. Saya langsung berikan kesempatan untuk Bu Laili atau Bu Ida, monggo. Silakan. Ya, siapa duluan nih? Silakan. Iya, baik. Saya coba duluan ya, Pak Kevin. Ada pertanyaan dari Pak Isman. Tadi saya sudah jawab satu pertanyaan di chat dari L2 Dikti mana gitu. Tadi sempat saya jawab. Kemudian mungkin Pak Kevin bisa melihat di chat karena ada beberapa juga pertanyaan dari situ. Untuk baik. Pak Isman, ada beberapa pertanyaan. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan dari Pak Isman yang sudah dijelaskan oleh Ibu Laili juga tadi. Yang pertama adalah bagaimana mekanisme pengajuan proposal. Bisa 2 model Pak. Bapak tadi sudah menyebut dua-duanya. Yang pertama bisa dari satu perguruan tinggi dan di dalamnya sudah kompilasi semua prodi yang akan diajukan, prodinya sekaligus juga mahasiswanya gitu ya, berkas-berkasnya semua disatukan di situ, tapi mohon bisa urut sehingga tidak membingungkan bagi tim penilai untuk membaca proposal Bapak. Kemudian yang nanti Bapak bisa lihat di link yang atau di tautan yang akan yang sudah
tulis di panduan, kalau akan diajukan oleh satu PT, maka nanti di dalam daftarnya ditulis aja prodi A, prodi B, prodi C, dan seterusnya. Tapi kalau mau diajukan per prodi, berarti hanya tulis prodi A, kemudian unggah proposal gitu. Nah, tapi yang perlu diingat Bapak, meskipun diajukan per prodi, tetap harus ada kontrol dari universitas. Karena maksimal satu universitas hanya boleh mengajukan 7 mahasiswa ya. Jadi jangan sampai ketika prodinya mengajukan masing-masing tapi nggak ada kontrol dari universitas, nanti lebih dari 7 gitu yang mungkin nanti akan jadi bahan pertimbangan bagi para tim penilai gitu karena tidak sesuai dengan instruksi di panduan. Bagaimana kontrolnya? Kan nanti setiap proposal itu harus diserahkan kepada pimpinan universitas, minimal level wakil rektor untuk ditandatangani bagian template pengesahannya. Nah, di situ yang tanda tangan nggak boleh dekan, nggak boleh kaprodi, nggak boleh kepala kantor urusan internasional. Harus level pimpinan minimal wakil rektor atau rektor. Atau mungkin yang setara ya, yang selevel dengan rektor atau wakil rektor di perguruan tinggi lain yang non PT ya, atau mungkin sekolah tinggi ada namanya tersendiri. Nah, itu jadi disitulah dilihat kemarin prodi ini udah mengajukan sekian, prodi ini mengajukan sekian. Kalau lebih sebaiknya memang ada proses seleksi di level universitas gitu. Jadi biar tidak mengajukan lebih dari 7 mahasiswa. Kemudian untuk TOEFL, ya ini pertanyaan menarik sebenarnya Pak, tapi nanti saya tetap harus konfirmasi kepada Belmawa, karena yang punya program Belmawa. Tapi saya coba menjawab, belajar dari pengalaman di program yang lainnya, tahun-tahun sebelumnya, sebelum ada pandemi COVID, ada satu program namanya Joint Curriculum atau Joint Degree atau Double Degree. Di situ tidak disyaratkan hanya TOEFL saja, tetapi sertifikat kemampuan bahasa asing yang sejenis TOEFL. Jadi tidak, kalau dia kemudian pergi ke Korea maka namanya topik, kalau dia pergi ke China namanya HSK gitu ya. Jadi tergantung negaranya. Jika memang proses pembelajarannya itu dalam bahasa lokal, dalam bahasa negara tersebut. Tetapi jika pembelajarannya dalam bahasa Inggris, ya harus TOEFL gitu. Jadi atau IELTS atau yang sejenis itu. Tetapi ini perlu konfirmasi kepada Belmawa, lagi nanti mungkin mohon Pak Akbar atau Pak Kevin bisa menambahkan jawaban saya. Tetapi karena di panduan sudah tertulis TOEFL, jadi ada dua model. Jadi untuk persyaratan ke Universitas Mitra, ya terserah apakah di sana mengajukan TOEFL-nya lebih, IELTS-nya lebih daripada skor Belmawa, maka nanti akan ada 2 kali tes bagi mahasiswa. Ini kayak kalau sama-sama TOEFL. Maka kalau misalnya satunya adalah topik untuk Korea atau satunya HSK untuk China, maka juga mahasiswa itu harus melakukan atau melampirkan 2 sertifikat kebahasaan. Yang satu untuk universitasnya untuk mendapatkan letter of acceptance, yang satu untuk mendapatkan bantuan dana dari Belmawa, karena memang di panduan itu hanya dituliskan TOEFL atau IELTS gitu, bukan sertifikat bahasa asing lainnya. Maka jawaban saya ini belum dikunci, nanti yang akan memutuskan adalah tentu dari tim Belmawa yang memiliki kebijakan mengeluarkan hibah ini atau bantuan dana ini. Itu yang nomor 2, kemudian yang nomor 3 pasca sarjana. Betul Pak, tadi dalam paparan sudah sempat disebutkan bahwa kerjasama penelitian atau joint thesis supervision itu bisa diajukan juga dalam program ini. Tapi syaratnya harus minimal 6 SKS gitu. Jadi jangan kurang dari 6 SKS. Kemudian saya serahkan pertanyaan kedua ke Bu Laili ya, biar saya tidak mendominasi. Monggo Bu Laili. Bu Laili? Ya. Oke. Untuk menjawabnya Basri ya, di Trisakti, mungkin saya lanjut saja karena sudah cukup jelas, saya tidak akan tambahkan lagi. Pak Basri, pertanyaannya ada 2 yang mengenai mahasiswa kelas bahasa Inggris. Mohon maaf, peserta kelas bahasa Inggrisnya masih kelas internasional mungkin ya Pak ya? Iya benar Bu. Mungkin boleh benar ya Bu? Iya.
Iya, internasional Bu Laili, betul. Jadi tidak dibedakan Pak. Demikian juga mungkin saya saat kalian menjawab pertanyaan Bapak yang kedua, kalau Bapak punya mahasiswa asing, berarti saya juga menangkap ini mahasiswa asing yang memang sedang mengambil program full degree dan tercatat sebagai mahasiswanya Bapak gitu kan, bahwa PT Bapak nanti akan menjadi PT pengirim. Jadi jawabannya adalah bisa Bapak. Jadi karena mahasiswa tersebut adalah mahasiswa PT. Tapi memang tidak dicantumkan di POB ya, bahwa ini akan diberikan hanya untuk WNI atau WNA. Mungkin boleh diklarifikasi juga nanti oleh Pak Akbar, pertanyaan yang cukup baik juga ini Pak Basri. Tidak dicantumkan kewarganegaraan, tapi memang bahwa mahasiswa tersebut adalah mahasiswa dari mahasiswa yang aktif terdaftar di PT Bapak Ibu. Jadi itu saya rasa jawabannya. Mungkin boleh ditambahkan atau diklarifikasi Pak Akbar atau Pak mengenai mahasiswa asing, karena statusnya saya nggak tahu nih, saya hanya tidak ingat karena WNA ya. Silakan Pak. Tidak boleh juga menambahkan, silakan. Pak Akbar ada? Izin Bu Leli, Pak Kevin, terkait dengan mahasiswa asing, memang kalau melihat dari POB lalu yang tadi disampaikan oleh Ibu Ida, menurut saya sudah sangat jelas bahwa yang dapat mengikuti ini kan mahasiswa terdaftar dan aktif dalam PDDikti, dalam arti bahwa apakah mahasiswa asing tersebut masuk dalam PDDikti, saya rasa tidak ya Pak ya. Mungkin bisa ditambahkan bahwa yang tadi bertanya, mungkin yang dari Trisakti ya tadi ya. Ya mungkin itu jawaban yang dapat saya tambahkan untuk Bu Laili. Terima kasih. Halo? Halo Pak Akbar? Ya, oke. Pak Akbar, boleh saya mungkin membantu memberikan respon sedikit tentang itu? Ya, bahwa kategori mahasiswa asing itu ada dua, ada yang full time, ada yang reguler ya kalau bahasa kita, ada yang exchange. Nah, memang betul kita perlu klarifikasi lagi kepada Bapak penanya tadi dari Trisakti di mana kategorinya. Tapi kalau misalnya kategorinya adalah reguler atau program full time, maka dia masuk dalam PDDikti sehingga bisa terlihat statusnya aktif sebagai mahasiswa di PDDikti kita. Jadi bukan mahasiswa exchange dari perguruan tinggi mitra kita di luar negeri. Nah, jika kasusnya seperti itu, kira-kira bagaimana Pak Akbar ya Pak? Mungkin perlu klarifikasi kepada Bapak yang tadi bertanya, apakah jenisnya apa dulu ya Pak ya? Ya baik, kita tunggu ya. Pak Sujud, dijawab Ibu. Pak Sujud coba dibuka Pak Basri. Di Mikrofon ada jawaban dari Mas. Mau. Chatroom kayaknya. Ya, ini mahasiswa reguler. Silakan Pak Basri. Izin Pak menjawab, ini adalah mahasiswa reguler Pak. Ya. Yang terdaftar di PDDikti. Oh, kalau ini berarti memang, kita ada mahasiswa dari Timor Leste dan Mesir yang memang kuliah selama 4 tahun di kampus kami Pak. Oke, baik. Berarti kalau itu mungkin bisa ya Bu Ida ya? Bisa ya, kita bisa, Pak. Iya, betul. Dia dapat mengikuti program ini. Bisa. Asal memang semua syaratnya terpenuhi gitu. Jadi tidak hanya sekedar lampiran keaktifan sebagai mahasiswa di PDDikti, di laman PDDikti, tapi juga yang lain-lain. Karena harus ada skor TOEFL, transkrip akademik. Diingat bahwa Bapak dan Ibu IPK-nya juga mempengaruhi. Jadi begini, saya boleh menambahkan. Ada banyak sekali aplikasi yang masuk. Bagaimana bisa membuat Bapak dan Universitas Bapak dan Ibu itu menjadi levelnya lebih tinggi daripada yang lain. Jika semua lampiran dalam lampiran bagi universitas itu udah lengkap, udah ada MOU, udah ada learning agreement, udah ada semuanya itu sama-sama ya, sama semua sudah ada. Terus mana yang mau dipilih? Maka kita langsung melihat dari nilai dari mahasiswa Bapak dan Ibu. Mana nilai TOEFL yang tertinggi, mana IPK yang tertinggi, mana yang CV-nya paling bagus gitu. Nah, itu yang akan membedakan. Jadi kalau bisa memang semuanya diberikan berkas yang terbaik, baik dari berkas dari Universitas Bapak dan Ibu maupun berkas dari mahasiswa Bapak dan Ibu. Begitu.
Dan memang dalam POB, dalam panduan Bu Leli sudah menyebutkan tadi tidak ada syarat WNA atau WNI, syaratnya hanya sebagai mahasiswa aktif yang terdaftar di laman PDDikti. Begitu Pak Akbar, tambahan dari saya. Ya, baik Ibu, betul Ibu. Terima kasih Ibu. Baik, kita lanjut ke Pak penanya Kevin. berikutnya. Jadi Bapak Ibu, saya akan prioritaskan dulu yang sudah menggunakan fitur raise hand ya, sesuai dengan mekanisme sesi tanya jawab kita. Baru nanti saya akan beralih ke chat. Ternyata di chat room banyak sekali. Oke, yang berikutnya untuk Pak Syaf Henry dari Universitas Islam Riau. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Kevin. Ibu, ya silakan. Mohon maaf Ibu. Baik, terima kasih Pak Kevin. Nama saya Kurnia Astuti. Saya mewakili dari Universitas Islam Riau. Barangkali bagi kami ini adalah mungkin yang pertama. Jadi karena itu ada mungkin beberapa pertanyaan mendasar. Yang pertama adalah kalau tadi dikatakan persyaratan prodi dari perguruan tinggi asal itu harus akreditasi B. Lalu apakah ada juga persyaratan untuk perguruan tinggi mitra yang di luar? Nah, apakah ini kemudian juga menjadi poin dari salah satu penilaian di dalam proposal? Kemudian yang kedua, tadi dikatakan bahwa minimal itu 6 SKS, gitu ya. Tapi apakah ada maksimalnya? Karena kalau kita lihat program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, itu kan diizinkan 20 SKS. Maksud saya mempertanyakan ini adalah karena mengingat program ini pada 2020 itu diselenggarakan secara daring gitu ya. Jadi apakah boleh juga sampai sebanyak 20 atau ada batas maksimalnya? Kemudian yang ketiga, mengenai pelaporan di PDDikti. Apakah nanti pelaporan di akhir semester untuk mahasiswa yang mengikuti program ini itu perlu diperlihatkan bahwa mata kuliah itu diambil berdasarkan kredit transfer atau memang hanya kami laporkan sebagai sesudah dikonversikan kepada mata kuliah di dalam PT kami. Saya rasa begitu saja Pak, terima kasih. Bu Laili, Bu Intan, silakan untuk langsung menanggapi satu penanya baru. Bu Ida Pak, bukan Bu Intan. Nanti harus pakai bubur merah putih loh Pak, ganti nama. Bu Ida, silakan Bu Ida. Ya baik Pak Kevin. Ya, biar tidak terlalu tegang ya Pak ya. Ya dari Ibu Syafendri Universitas Islam Riau, prodi oke. Untuk syarat perguruan tinggi di mitra luar negeri kalau tidak ada dalam panduan sampai sejauh ini. Jadi alhamdulillah, kalau ada malah tambah ribet lagi Bu. Jadi harusnya disyukuri ya. tidak ada syarat itu karena di beberapa hibah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tahun-tahun sebelumnya itu ada syarat bahwa perguruan tinggi mitra harus A, B, C gitu ya. Nah, termasuk salah satunya yang ada dari Belmawa juga, tapi sekarang sudah belum ada karena lagi pandemi. Nah, di dalam ICT 2020 ini apa yang diberikan di panduan itu sudah cukup complicated ya di waktu yang terbatas ini. Jadi alhamdulillah di dalam panduan tidak tertera bahwa syarat perguruan tinggi mitra luar negeri itu harus akreditasinya A atau harus ranking keberapa dunia dan sebagainya. Karena semangat dari Belmawa adalah ingin membantu Bapak dan Ibu merealisasikan MOU Bapak dan Ibu yang sudah ada di lemari gitu. Jangan sampai itu sleeping beauty saja ya atau idle gitu. Jadi salah satu yang bisa Belmawa lakukan adalah mensupport kegiatan kredit transfer. Siapa tahu memang selama ini kendalanya adalah di biaya mahasiswa gitu. Jadi sehingga untuk syarat universitas ini belum ada. Mudah-mudahan saja tidak ada sampai ke program-program berikutnya. Tapi kalau nantinya akan ada ya nanti Bapak dan Ibu juga harus menyiapkan data tersebut gitu. Jadi tidak akan menjadi poin penilaian. Yang justru akan menjadi poin penilaian adalah bagaimana Bapak dan Ibu mengemas proposalnya menunjukkan bahwa Bapak dan Ibu sudah bekerja sama dengan universitas tersebut sudah lama, sudah gini ABCD, sudah melakukan kegiatan ABCD. Jadi kita tahu bahwa keberlanjutan program tersebut itu besar gitu. Kansnya atau kesempatannya.
Karena sebelum ada program Belmawa ini pun, Bapak dan Ibu sudah aktif melakukan kerjasama dengan universitas tersebut. Dan kami yakin atau Belmawa yakin bahwa Bapak dan Ibu tidak akan bekerja sama dengan universitas atau prodi yang mahasiswanya nggak akan dapat banyak di situ gitu. Jadi saya pikir itu ya yang bisa dijawab untuk pertanyaan pertama Ibu Syafendri. Kemudian minimal 6 SKS, betul Ibu. Tadi mohon maaf mungkin kami terlewat menyebutkan bahwa bisa mengambil maksimal misalnya 20 SKS gitu atau 16 SKS, tetapi memang di dalam panduan ini kemarin bayangan kami maksimal 16 SKS ya, karena mungkin sistem pendidikannya agak berbeda, bukan mungkin ya, itu seringnya begitu, tugas-tugasnya lebih banyak, media bahasanya yang dipakai juga berbeda gitu. Kalau di Indonesia ya bahasa ibu kita, mungkin lebih mudah memahami bagi mahasiswa, sehingga kalau banyak-banyak, kasihan juga ke mahasiswanya. Tapi kalau mahasiswanya mau belajar luar biasa nggak masalah Bu, 20 SKS, tetapi lagi-lagi untuk pembiayaannya hanya maksimal 13 juta, jadi tidak bisa lebih dari itu. Kalau misalnya nanti ternyata SKS-nya berbayar gitu. Kalau SKS-nya gratis, alhamdulillah gitu ya. Jadi tidak perlu memikirkan biaya yang timbul akibat pengambilan SKS yang terlalu banyak di universitas mitra di luar negeri gitu. Dan kalau misalnya ternyata berbayar dan hanya bisa ngambil 6 SKS atau 8 SKS, nggak masalah Bu, toh juga biayanya juga sama. Tetapi Bapak mungkin mahasiswa Bapak dan Ibu masih bisa didaftarkan di mata kuliah di perguruan tinggi Bapak dan Ibu. Jadi sambil berjalan SKS-nya bisa 20, bisa 24, bisa 22 tergantung kemampuan mahasiswa tersebut. Sehingga kita akan menghindari yang namanya perpanjangan masa studi. Nah, itu kan tidak bagus untuk akreditasi prodi juga. Kemudian yang ketiga, apakah pelaporan di PD Dikti harus dilaporkan juga bahwa mata kuliah tersebut adalah hasil dari kredit transfer ke luar negeri? Setahu saya sih nggak ada ya itunya, aturan itu. Selama ini kami prakteknya di lapangan hanya melaporkan nama mata kuliah saja yang ada di perguruan tinggi asal, nama mata kuliah itu yang dilaporkan setelah hasil penyetaraan atau hasil pengakuan atau hasil konversi kredit di internal prodi Bapak dan Ibu. Tadi Bu Laili sudah menyebutkan itu. Dan untuk kepentingan internal Bapak dan Ibu, kan mungkin Ibu berpikir bahwa kan sayang ya, anak-anak kita kan udah ke luar negeri gitu. Gimana bisa terlihat di transkripnya kalau ternyata apa yang tercantum masih sama gitu dengan mata kuliah di dalam universitas atau di dalam prodi gitu. Maka ada beberapa universitas yang melakukan kebijakan memberikan tanda khusus, misalnya kodenya diubah, kode mata kuliahnya diubah, atau memberikan tanda bintang lalu ada keterangan di bawahnya ini diambil di Universitas Mitra di luar negeri A, B, C, D begitu. Lalu ditambahkan keterangan di SKPI atau di diploma suplemen bahwa kegiatan ini dilakukan oleh mahasiswa A dan B, mahasiswa tersebut di perguruan tinggi mitra luar negeri selama berapa bulan, nama kegiatannya apa, dibiayai oleh Belmawa dan sebagainya. Begitu. Itu Pak Kevin, nah kan saya ikutan mengubah nama, Pak Kevin dari saya. Mungkin Bu Laili bisa menambah kalau ada yang masih terlewat. Dari saya cukup Bu Ida, sudah cukup jelas saya rasa. Terima kasih. Oke, baik. Pak Kevin, kembali ke Bapak. Oh ya Pak, tadi ya, Pak Kevin ada satu yang kelewat tadi yang mungkin bisa harus dikonfirmasi oleh Belmawa. Apakah skor bahasa asing lain diterima selain TOEFL dalam panduan? Saya langsung saja mungkin ya menanggapi sekalian gitu ya sebagai moderator juga sedikit saja bahwa ada di pedoman tak pikir ya ini sudah sering kali kita bahas bahwa sangat memungkinkan selain TOEFL untuk diajukan sebagai syarat begitu ya. Karena satu yang paling mendesak alasannya karena keterbatasan waktu. Baik. Untuk TOEFL atau IELTS itu perlu waktu loh. Enggak setiap saat kita bisa daftar, setiap saat kita bisa ujian. Kayaknya waktunya akan sangat terbatas. Jadi sebagaimana yang sudah disampaikan fasilitator Bu Laili, Bu Ida, Pak Akbar selama ini bahwa silakan. Bahkan semacam prediksi TOEFL begitu ya. Yang mungkin ada dari universitas-universitas Bapak Ibu,
ada lembaga bahasanya, ada kewenangan untuk melakukan itu, saya pikir itu bisa dilakukan. Ya, baik. Seperti itu, Ibu. Ya, baik, Pak Kevin, sebagai catatan juga mungkin bagi tim penilai bahwa nanti harus mengecek level TOEFL 450 sama dengan berapa skor di topik, berapa topik itu Korea, Betul. Pak, dan juga Betul. berapa skor di Betul. HSK. Dan juga Ya. TOEIC-nya berapa? Karena tadi di chatroom ada yang menanyakan Ada yang TOEIC. tanya TOEIC, Sekaligus ya. sekaligus terjawab ya Pak Kevin, TOEIC juga Betul. boleh. Oke, makasih Pak Kevin. Makasih Bu Ida. Saya kembali sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, saya akan prioritaskan yang ada di partisipan yang sudah mengacungkan tangan ya. Baru nanti kita ke chatroom. Berikutnya untuk Bapak Adre Zaif dari Atmajaya. Silakan Bapak. Ya, selamat siang Bapak Kevin, Bu Laili. Perkenalkan saya Ibu dari Universitas Katolik Atmajaya. Saya mau menanyakan, tadi kan jumlah minimum SKS-nya 6 SKS dan tadi maksimalnya boleh berapa saja ya Pak ya. Tapi semua SKS yang diambil itu harus yang bisa ditransfer. Nah, bagaimana kalau misalkan mahasiswa sudah mengambil nih Pak, tapi kemudian dia mau istilahnya belanja Pak, jadi mata kuliah yang kemudian tidak bisa dikembalikan ke universitas asalnya Pak. Misalkan dia ambil mata kuliah kebudayaan atau mata kuliah bahasa yang sebetulnya tidak bisa ditransfer balik Pak. Itu apakah boleh? Lalu salah satu persyaratannya kan MOU atau MOA atau dokumen yang menandakan kerjasama dari kedua universitas baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, bila misalkan kami mengambil dari gabungan beberapa universitas luar negeri, apakah semuanya harus kami masukkan dokumennya, atau misalkan saya ya, misalkan mahasiswa mengambil dari 4 universitas misalkan, tapi dari 4 itu hanya 3 saja yang punya kerjasama dan yang satu lagi masih belum menandatangani kerjasama. Apakah itu dibolehkan Pak? Terima kasih. Bu Marniati dari Universitas Ubudia. Bisa bantu saya Pak Sujud, di-unmute. Ya, halo. Assalamualaikum Pak. Saya dari Universitas Budaya Aceh. Ada beberapa hal yang mungkin saya ingin coba tanyakan kembali, bahwa memang program transfer kredit ini dari kami sudah biasa melakukan dengan universitas baik dalam maupun luar negeri. Nah, akan tetapi mungkin saya ingin tanyakan apakah ini versinya harus untuk studi belajar selama 3 bulan ataupun 4 bulan, atau boleh digantikan seperti yang biasa kami lakukan juga untuk contoh pengakuan terhadap mata kuliah entrepreneur. Kita hadirkan mahasiswa dari sini untuk belajar pada company-company besar yang memang bergerak bidang entrepreneur di katakanlah di luar negara. Terus yang kedua, kalau pengakuan seperti mata kuliah KKN, kami sering melakukan dengan program mobility ke desa-desa atau bersama dengan masyarakat, juga membantu seperti bentuk-bentuk kemanusiaan. Nah, seperti itu. Apakah dalam program hibah ini juga dibenarkan yang seperti itu, atau harus mengikuti mata kuliah saja gitu Pak? Pak Kevin? Ya. Udah selesai kayaknya. Oh, mikrofon ya. Ya, baik. Terima kasih Bu Marniati. Berikutnya untuk Pak Adi dari UMB Jakarta. Sas Mercubuana ya Pak ya. Silakan Pak. Tolong unmute Pak Sujud. Halo. Selamat siang semua. Pak. Terima kasih. Saya mau tanya, ini hibah ini jika dieksekusi pada semester depan bisa nggak? Jadi bukan September tapi Maret. Terima kasih. Bu Laili, Bu Ida, kita sudah punya 3 penanya. Menarik-menarik ya, selalu berkembang pertanyaannya.
Silakan, saya Bu berikan Leli waktu. dulu ya. Bu Ya, Leli boleh. dulu, gantian ya. Saya bantu. Mungkin saya boleh milih Bu Ida atau bagaimana nih? Iya, silakan Bu. Pilih semua nggak apa-apa Bu ya Bu. Baik. Mungkin yang paling, mohon maaf nih, mungkin Pak dari belakang ya, Pak Adi Nurmahdi Bella, saya boleh pilih dulu karena cukup simpel pertanyaannya dari Mercu Buana. Apakah bisa bila dieksekusi pada bulan Maret? Mohon maaf Pak Adi, programnya judulnya juga ICT 2020 dan ini untuk tahun anggaran 2020. Jadi untuk kegiatan yang sudah tidak di tahun ini tidak bisa dimasukkan ke dalam program ICT. Semoga menjawab ya Pak Adi. Ya, jadi karena tahun anggarannya juga. Kemudian saya naik ke Ibu Marniati dari Ibu Diah Aceh ya. Apakah harus kegiatannya yang studi, belajar gitu ya, ambil mata kuliah dan seterusnya. Pada intinya Bu Marniati ini kegiatannya harus ada kredit yang ditransfer. Pada intinya itu. Jadi tadi di paparan Bu Ida juga termasuk di panduan. Jadi ini bisa kombinasi sebenarnya Bu Marniati, apakah itu yang ambil mata kuliah, ataukah itu tugas akhir, ataukah itu magang. Tetapi ada kreditnya. Begitu juga mungkin kegiatan-kegiatan short course misalnya Bu Marniati ya, program-program short course di luar negeri itu juga dimungkinkan bila ada kreditnya yang bisa diakui. Saya rasa itu, semoga menjawab. Jadi tidak tertutup harus 1 semester full programnya. Gitu. Kemudian satu dari Pak Adre, nanti mohon Bu Ida bisa menambahkan. Pak Adre tadi bila ada dokumen MOU atau MOA, sebenarnya pertanyaannya bila ada gabungan PT gitu ya, jadi artinya kerjasamanya dengan beragam PT atau beberapa PTLN, apakah semua harus dicantumkan dokumen kerjasamanya? Iya Pak Adre, karena itu sebagai kelengkapan dokumen. Dan bila ada dokumen kerjasama yang belum final, tadi juga di FAQ kebetulan ada satu pertanyaan yang mirip, jadi silakan dicantumkan bila sudah ada komunikasi dengan mitra terkait. Jadi apakah memang sudah ada pembicaraan awal menuju ke arah formalisasi kerjasamanya gitu. Itu saja mungkin Bu Ida mungkin boleh bantu jawab satu Bu untuk pertanyaan Pak Adre, bila tidak semua mata kuliahnya ditransfer boleh tidak? Ya baik, ya. Baik, terima kasih Mbak Laili. Saya mungkin akan menambah 2 ya untuk yang Bu Marniati juga nanti jawaban Bu Laili udah tepat. Mungkin ada sedikit yang bisa saya tambahkan di situ. Pak Adre dulu Pak. Jadi ada satu template dalam proposal itu yang harus ditandatangani. Jadi itu seperti janji universitas bahwa semua kredit yang diambil oleh mahasiswa itu harus ditransfer di perguruan tinggi asal, jadi di Atmajaya misalnya. Nah, artinya adalah jika itu bukan mata kuliah wajib atau bukan compulsory, maka dia akan masuk ke mata kuliah elektif atau pilihan. Dan sekarang di kebijakan Kampus Merdeka, program Merdeka Belajar itu sangat dimungkinkan. Bahkan jangankan mata kuliah itu nggak ada, dia ngambil mata kuliah di prodi lain pun itu sudah dimungkinkan. Jadi mata kuliah yang tidak ada dalam prodi Bapak, misalnya tadi bahasa kebudayaan, itu bisa masuk dalam mata kuliah elektif atau bisa diakui bahwa dia mengambil mata kuliah itu di prodi yang lain atau sejenis seperti itu. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan jawaban ke Bapak. Mudah-mudahan sudah bisa menjawab apa yang Bapak tanyakan tadi. Kemudian Bu Marniati, Bu, boleh KKN boleh magang boleh gitu ke industri, tetapi diingat bahwa ini kerjasamanya harus dengan perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi mitra kita di sana yang menjadi fasilitator program KKN mahasiswa kita, program magang mahasiswa kita ke industri yang memberikan nilai pun juga dari perguruan tinggi tersebut gitu. Jadi kompilasi dari penilaian masyarakat kalau di KKN ya, kompilasi dari penilaian industri kalau di magang begitu. Dan diingat bahwa minimal SKS-nya itu 6. Kalau hanya di beberapa universitas yang sepemahaman saya, kalau saya keliru mohon maaf, KKN itu rata-rata 4 SKS gitu. Jadi belum mencapai 6 SKS. Tapi kalau di universitas Ibu ternyata 6 SKS, ya nggak apa-apa, hanya KKN aja.
Artinya adalah jika KKN itu hanya 4 SKS, Ibu masih bisa menambahkan komponen pembelajaran yang lain. Misalnya mau sit in atau kuliah di perguruan tinggi fasilitator atau perguruan tinggi luar negeri, mitra Ibu di sana gitu. Jadi untuk menambahi biar enggak kurang dari 6 SKS, atau bisa juga magang gitu. Tapi sulit banget ya KKN dengan magang, itu harus fokusnya sangat-sangat besar di situ. Jadi mungkin kombinasinya bisa kuliah plus KKN atau kuliah plus magang gitu. Biar SKS-nya bisa minimal 6 SKS gitu. Dan diingat bahwa kerjasamanya dengan PT, bukan langsung dengan masyarakat atau bukan langsung dengan industrinya, begitu. Pak Kevin. Baik. Terima kasih Ibu Laili, Ibu Ida. Berhubung tidak ada pertanyaan yang mengajukan tangan, kita coba bergerak ke chatroom ya. Ada beberapa pertanyaan juga yang cukup menarik di sini. Saya akan coba mulai dengan pertanyaan dari Pak Saprudin, Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Apakah semua berkas dijadikan satu file dengan proposal? Iya, saya pikir tentu saja Pak. Akan mudah seperti itu. Pengirimannya melalui link nanti ya. Kalau Bapak jadikan satu, tim penilai proposal akan lebih mudah secara teknis, akan sangat membantu kami. Coba tanggapi seperti itu. Silakan nanti mungkin Bu Laili atau Bu Ida kalau ada pikiran lain. Berikutnya dari Bu Erna Yuliwati, UM Palembang. Apakah program ini didapatkan untuk transfer kredit yang dilakukan dengan PT di luar negeri secara online? Memang ini programnya online Ibu, daring, dalam jaringan. Justru harus online. Berikutnya saya bergerak ke Pak Hafiz dari UMSU Medan, 2 pertanyaan. Yang pertama, MOU, MOA tidak membuat detail mata kuliah atau SKS, apa harus bikin MOA baru? Yang kedua, penanggung jawabnya siapa? Koordinator yang ditunjuk universitas, lembaga, KW, atau orang? Saya akan lemparkan ke Bu Laili atau Bu Ida untuk ini. Yang pertama tadi apa Pak Kevin? Yang pertama, MOA-nya ada, namun tidak ada detail mata kuliah, tidak ada detail SKS. Apa harus bikin MOA baru gitu pertanyaannya? Enggak. Jadi detail mata kuliahnya ada di learning agreement Bapak dan Ibu. Jadi ada di proposal. Di situ ditulis di situ mata kuliah apa yang akan diambil di sana dan juga mata kuliah apa yang akan dikonversikan nanti di perguruan tinggi Bapak dan Ibu. Jadi ada dua tabel ya, atas bawah seingat saya, dan jumlah SKS-nya juga. Terus ada tanda tangannya gitu. Kalau ternyata ini mungkin saya belajar dari pengalaman tahun lalu, mungkin Pak Kevin tanda tangan itu agak susah, kan harus ngeprint, scan. Kita mungkin tidak ingin merepotkan perguruan tinggi mitra. Cukup dengan melampirkan bukti komunikasi bahwa sudah disepakati mata kuliah tersebut akan diambil di universitas mitra di luar negeri, itu sudah kita anggap bahwa sudah disetujui begitu. Jadi itu saja. Kalau untuk MOA baru tidak bisa Pak, 2 minggu tidak cukup untuk membuat MOA gitu, tanda tangan sana sini. Kemudian yang nomor 2 mungkin Bu Laili bisa melengkapi. Silakan Bu Laili. Mikrofon mungkin Bu Laili. Iya. Mohon maaf tadi pertanyaan keduanya adalah untuk koordinatornya apakah lembaga LKUI atau orang? Person by name. Saya juga agak bingung pertanyaannya. Tentu kepala LKUI mungkin. Iya. Silakan. Bu Laili kalau tahu monggo nggak apa-apa. Daripada saya jawab Bu, silakan Bu. Koordinator bisa 2 tadi. Kalau modelnya pengajuannya adalah prodi, maka kaprodi. Atau siapapun yang ditunjuklah gitu. Mungkin koordinator kerjasama internasional di prodi atau apalah gitu ya. Tapi kalau dia pengajuannya di level universitas, dari yang dikompilasi berbagai prodi, maka kepala kantor urusan internasional bisa saja jadi salah satu atau siapa saja yang ditunjuk oleh pimpinan gitu. Karena ketika beliau tanda tangan, koordinator itu tanda tangan, pasti pimpinan sudah menyetujui gitu ya. Jadi tapi mudahnya saja ya Bapak dan Ibu biar nggak ribet begitu. Kalau pengajuan proposalnya level prodi, kaprodi koordinatornya. Kalau pengajuan proposalnya level universitas, kepala kantor urusan internasional atau unit sejenis yang tanda tangan di koordinator itu.
Jadi menyesuaikan ya Iya, Bu Ida ya. betul. Kita Iya, betul. fleksibel saja sepanjang yang mengajukan adalah badan atau lembaga yang memang tupoksinya ada di urusan internasional. Tidak Iya, masalah saya betul. pikir ya. Iya, betul. Lalu Pak Angga dari Unpas Bandung, untuk 7 peserta, apakah harus satu perguruan tinggi yang sama atau boleh 7 peserta yang beda untuk PTLN-nya? Maksudnya PTLN tujuan kayaknya ini. Mm-mm. Ya, host-nya saya pikir boleh. Silakan Bu Laili, Bu Ida, tapi tak pikir ya. Benar, Pak Kevin udah Kevin. menjawab tuh, ya. Boleh ya, bebas Iya, Pak Angga. iya. Udah direstui saya oleh kedua fasilitator ini. Lalu dari Ibu Siti Uma LLDikti 1, Ibu Siti Mardiana, apakah transfer kredit internasional tidak diperbolehkan ke Malaysia atau Singapura atau negara ASEAN? Saya pikir nggak ada batasan seperti itu ya. Itu Bebas hoax ya. itu Hoax ya. itu kita masukkan hoax nanti. Iya, Nanti Pak iya. Rifki bikin hoax-hoaxnya. Bapak Ibu juga nggak perlu khawatir untuk FAQ maupun seluruh materi, para narasumber, bahan-bahan nanti akan disampaikan kepada Bapak Ibu. Saya malah pesan sponsor ini untuk perkenan ngisi daftar hadir supaya pertanggungjawabannya baik. Lalu TOEIC tadi sudah kita tanggapi ya, silakan yang sejenis. Semua baik yang sudah punya yang mau ikut tahun ini atau masih mau mempersiapkan untuk ikut di tahun berikutnya, kami akan bagikan bahan-bahannya. Materi izin bertanya dari Pak Tri Wintolo Apoko Uhamka, LLDikti 3, sini ya Jakarta. Format laporan akhir ICT 2020 tidak diuraikan dalam panduan. Bu Ida, Bu Laili, Bapaknya minta maksudnya lebih jelas gitu lagi mungkin ya, format struktur pelaporan ICT-nya. Iya, oke. Monggo, Baik. silakan. Bu Leli apa saya yang menjawab? Bu Laili mungkin. Sudah saya bantu Bu Ida. Oke. Ya, untuk format laporan memang tidak secara detail Pak, tapi template-nya sih sebenarnya, bukan template-nya, poin-poinnya ya, poin-poin format laporan itu di panduan poin 7 itu sebenarnya di halaman, saya sedang buka ini halaman 12 itu dicantumkan Pak. Jadi silahkan nanti disesuaikan saja untuk isinya tetap dengan mengikuti formatnya begitu Pak. Oke, mungkin bisa saya tambahkan. Kurang lebih sama dengan proposal ya, jadi semacam ada latar belakang dan sebagainya gitu. Kemudian nanti di bagian lampiran yang mungkin berbeda, karena di lampirannya sudah disebutkan tadi di panduan ada 4 ya kalau nggak salah, ada transkrip, ada video atau tulisan testimoni, kemudian ada sertifikat sama laporan keuangan. Terus itu ya kurang lebih. Tapi tentu ada latar belakang dan sebagainya. Harus ada badan atau tubuh dari laporan tersebut. Bisa sebagian bisa dikopi dari proposal asal itu relevan begitu. Terima kasih Bu Laili, Bu Ida. Berikutnya ya, kita masih punya waktu kan? Masih lah ya, sedikit lagi. Dari Andi Rustandi, Universitas Galuh, LLDikti 4. Pertanyaannya, mahasiswa yang akan transfer kredit tetap ingin berangkat ke luar negeri, walaupun daring di sana gitu kan? Boleh nggak? Bagaimana dengan pembiayaannya? Silakan Bu Laili. Bu Laili mungkin bisa. Kebetulan saya kemarin juga mengajukan pertanyaan yang sama Pak Andi, jadi diperbolehkan Pak, karena memang juga tidak dicantumkan di dalam panduan mahasiswa berada di mana. Jadi yang penting basisnya programnya daring gitu. Lalu bagaimana dengan pembiayaannya, tetap mengikuti yang ada di panduan, yaitu tidak melihat mahasiswa tersebut ada di mana. Jadi living cost-nya ya living cost dengan maksimal 8 juta rupiah tersebut. Jadi tidak mengakomodir memang untuk physical mobility sebenarnya, hanya untuk program daring. Demikian Pak, semoga menjawab untuk Pak Andi. Menjawab menurut saya Bu Laili. Terima kasih banyak. Satu lagi ya, sore dari Bu Tria, Universitas Kristen Maranatha, Bandung.
Ibu Ida, Ibu Laili, apakah boleh diajukan 7 mahasiswa? Pelaksanaannya lebih dari 7 peserta, lebih dari 7 mahasiswa. Catatan universitasnya Maranatha dalam hal ini bersedia menanggung anggaran sisanya gitu. Jadi nggak melebihi yang kita tetapkan. Silakan Bu Laili, Bu Ida. Baik, boleh Pak Kevin. Justru itu jadi nilai plus ya, bahwa Universitas Maranatha itu menunjukkan komitmen yang besar untuk mendukung program ini gitu. Keberlangsungan program ini tidak hanya sekedar bisa dirasakan manfaatnya oleh 7 mahasiswa, tapi bisa lebih. Cuman untuk keperluan administrasi laporan, tentu yang dilaporkan hanya yang ada dalam proposal saja gitu. Jadi kan tentu misalnya mengajukan 14, jadi nggak usahlah dikirim TOEFL-nya 14 itu, 7 aja, nanti ribet juga kan, pengumpulan berkas-berkasnya, 7 aja udah banyak gitu. Tapi nanti, misalnya ternyata beasiswa itu atau bantuan dana itu mau dibagi jadi 14 orang, nggak masalah gitu. Atau mungkin Universitas Maranatha bisa menambah subsidi, itu pasti menjadi nilai yang sangat penting. Cuman nanti untuk laporan tidak perlu ke 14-14-nya. Disebutin nggak apa-apa di body proposal atau di body di tubuh laporan, tetapi untuk lampiran-lampirannya cukup yang 7 itu saja. Gitu. Iya, terima kasih Bu Ida. Justru itulah maksudnya program ini ya. Jadi mulai ada yang mancing yang belum. Nah, ini udah bergerak sendiri, justru itulah yang diharapkan. Saya pikir itu, dan saya tidak punya ada Pak lain. di atas Pak, bagian atas tadi ada kelewat kayaknya Pak Kevin. Yang akreditasi ya? Iya betul, itu mungkin Pak Kevin yang bisa jawab. Tak pikir ya Pak David dari Stikes Dharma, Lanbo, Padang, prodi baru, jadi akreditasinya baru pembukaan. Mau ikut nih Bu Ida, Bu Laili. Ya kalau saya balik ke pedoman, ketentuan yang sudah diformulasikan tim dan ditetapkan Direktorat Belmawa di Jendikti, saya pikir memang akan sulit begitu untuk saat ini. Untuk rasionalisasi justifikasi, saya mohon bantuan Bu Laili, Bu Ida, kenapa yang harus akreditasi baik sekali atau minimal B baru bisa ikut. Silakan. Gimana Pak Kevin tadi? Mohon maaf, tadi saya sambil melihat pertanyaan di chat. Pertanyaannya itu Bu, akreditasinya belum sesuai ketentuan kita. Ya tentu saja tidak bisa. Mungkin justifikasinya Bu, kenapa? Silakan Ibu. Ya kalau ya kami sih berharap bahwa tadi ya adanya potensi keterlaksanaan program ini gitu. Jadi dilihat dari itu body proposalnya kan dijelaskan bahwa prodi ini sudah mengadakan kerjasama dengan A, B, C, D dan sebagainya, sehingga Belmawa yakin bahwa program ini akan berlangsung dengan lancar begitu. Bukan berarti bahwa karena prodi baru terus dianggap tidak bisa menjamin bahwa program ini bisa berjalan dengan lancar, tapi memang dalam beberapa hibah itu akreditasi prodi itu menjadi syarat ya gitu. Misalnya di joint degree, double degree pun akreditasinya minimal B begitu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan ya. Saya tidak punya jawaban yang paling bagus gitu ya untuk menjawab pertanyaan tersebut, karena kembali ke kebijakan dari Belmawa atau dari Dikti. Kembali ke Pak Kevin atau ke Bu Laili, mungkin ada yang mau ditambahkan. Bu Laili sudah ya. Iya, tak pikir setuju Ibu. Ada semangat untuk mencapai, berkompetisi juga mungkin seperti itu ya, bersama-sama supaya bisa cepat naik. Tapi ini memang prodi baru. Perlu waktu memang kan ya untuk. Mungkin memang belum gitu ya Bu ya. Berikutnya Bu Laili, Ibu Ida, Nilam dari STIE YPBI. Transfer kredit boleh diikuti mahasiswa semester berapa? Kalau nggak salah semester 3 ke atas ya Bu ya? Silakan Bu Laili. Iya. Jadi seperti itu semester 3. Setidaknya sudah lewat 1 tahun pertama ya, sudah melewati 2 semester ya? Iya. Nggak boleh freshman gitu. Oke. Apa masih adakah? Saya pikir sudah habis juga. Waktunya juga habis. Oh, ada lagi yang muncul. Bagaimana baru berakhir Januari, Februari?
Jadi mungkin maksudnya berarti ini ya tahun ini ya? Oh, di gimana? tujuannya mungkin Bu maksudnya PT di tujuannya baru berakhir di Januari Februari ya. Semester PT ganjil luar negerinya. Bu Ida. Jadi pada umumnya memang baru akan berakhir di Januari ya. Oh, oke, paham. Sylvia ini. Jadi sempat saya ungkit sih Bu, jadi tidak masalah. Tapi laporan akhir tetap disubmit, dikumpulkan di akhir tahun dengan ya realisasi yang sudah terjadi di akhir tahun itu. Awal Desember lah Bu Laili sebaiknya, karena ada agak kesulitan nanti untuk pencairan termin 2-nya kalau agak mepet awal-awal Desember biasanya. Ya. Terima kasih. Mungkin bisa menambahkan Bu Sylvia Silakan. dari Universitas Parahyangan Unpar ya. Bu Sylvie, nanti mekanisme pemberian dananya itu ada 2 termin. Pertama 90% kalau nggak salah, kemudian yang terakhir adalah 10. Nah, 10%. Sebelum kita bisa mengakses yang 10%, kita harus memberikan laporan progres ya, perkembangan kegiatan kredit transfer di luar negeri oleh mahasiswa kita. Situ yang kita kirimkan ya laporan aktivitas mereka. Kalau mereka sudah mid semester, nilai mid semester mereka, kemudian keuangan yang sudah dikeluarkan gitu. Terus misalnya tadi sudah diberikan living cost-nya ke mahasiswa, sudah dibayarkan course fee-nya, sudah dibelikan pulsa dan sebagainya gitu, atau sudah beli buku, itu yang dilaporkan di laporan progres. Nah, bahwa proses belajarnya sampai Januari atau Februari nggak masalah. Nanti laporan terakhir berikutnya ya bulan Januari, tetapi untuk laporan keuangannya itu sudah harus selesai di Desember gitu. Itu Pak Kevin. Terima kasih Bu Ida. Mungkin satu penanya lagi ya terakhir, karena alokasi waktu juga sudah mau habis. Bapak Ibu di pedoman halaman 12 itu ada sarana bagi Bapak Ibu yang seandainya masih ada pertanyaan, silakan kirimkan email. Ada informasinya di pedoman halaman 12 yang belum sempat di sini. Satu pertanyaan terakhir, SOP kerjasama yang tersedia dari Ibu Safrilah Universitas Bakri, sini Jakarta. Jika SOP kerjasama yang tersedia hanya general, umum, tidak khusus kerjasama internasional. Bu Laili, Bu Ida? Sebenarnya syaratnya harus internasional ya, karena namanya kerjasama internasional. Tetapi begini saja deh Bapak dan Ibu, apapun yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu, kirimkan saja. Nanti kita bisa lihat, kan kita nggak pernah tahu kan ini siapa yang akan mengirimkan, seberapa lengkap proposal mereka. Siapa tahu saja keberuntungan itu ada di Bapak dan Ibu bahwa ternyata yang mengirimkan sedikit, ternyata syaratnya menjadi mungkin saja ada karena satu dan lain hal harus dikurangi. Oke, yang SOP-nya mungkin hanya kerjasama general, ya udahlah nggak apa-apa gitu. Toh itu bukan syarat siapa tahu itu bukan syarat utama begitu ya. Karena syarat utama kan harus ada MOU, MOA, kemudian learning agreement, TOEFL gitu. Nah itu yang penting-penting itu gitu. Kirimkan saja. Tetapi sambil berjalan mungkin Bapak dan Ibu sudah belajar bahwa ternyata SOP kerjasama internasional itu penting ya. Siapa tahu nanti bisa mengakses hibah A, hibah B dan sebagainya yang terkait dengan internasionalisasi perguruan tinggi Bapak dan Ibu. Jadi mulai dari sekarang sudah mulai merencanakan atau kalau bisa sih sudah mulai membuat SOP tersebut yang tidak terlalu jauh beda sih dengan SOP kerjasama secara general begitu. Jadi mulai 1, 2, 3 gitu. Itu masukan dari saya pakai gitu. Biar kita menyemangati Bapak dan Ibu untuk ayo kirimkan proposal. Ya baik, terima kasih. Terima kasih Bu Ida, Bu Laili, kesempatan sudah diberikan untuk semua memfasilitasi sesi tanya jawab ini. Saya pikir cukup jelas respon dari dua narasumber kita ini. Kembali lagi tak ingatkan, tak sampaikan, silakan mengirimkan email merujuk pada POB pedoman untuk penyusunan proposal ICT 2020 ini halaman 12 atau bergeser halamannya ada sarana di situ bagaimana Bapak Ibu yang masih mau bertanya sebelum mengirimkan proposal gitu tentunya supaya yakin pada saat mengirimkan proposal itu sudah sesuai ketentuan yang ditetapkan dari awal. Adapun tautan untuk unduh, Ibu masih mau tanya
menanggapi Bu Ida? Iya, nggak akan berhenti karena alokasi waktu juga sudah saya sudah di kode panitia ini. Tidak apa, masih ada sarana lainnya melalui email itu. Saya harapkan bisa melalui itu. Ya, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu atas partisipasinya. Saya kembalikan ke MC Mbak Hani. Silakan Mbak Hani. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih Bapak Kevin. Terima kasih atas partisipasi telah mengikuti acara sesi tanya jawab. Untuk selanjutnya adalah kita tiba di acara puncak Bapak Ibu, sesi untuk penutupan pada acara siang hari ini. Untuk acara selanjutnya penutupan acara sosialisasi program transfer kredit internasional tahun 2020 akan disampaikan kepada Bapak Akbar. Bapak Akbar, kami persilahkan Bapak Akbar untuk bisa melakukan penutupan acara program transfer kredit internasional 2020. Bapak Akbar, Ya. dengan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Hani. Baik Bapak Ibu peserta rapat ICT 2020, baru saja kita telah melaksanakan acara sosialisasi yang telah disampaikan dari narasumber yaitu Ibu Ida dan Ibu Laili. Sudah sangat harapannya sudah sangat jelas apa yang telah disampaikan oleh narasumber dan juga sudah banyak juga yang bertanya. Ya, kami berharap dukungan dan partisipasi dari Bapak Ibu agar pelaksanaan ICT 2020 ini dapat terlaksana dengan baik. Dengan mengucapkan alhamdulillah acara sosialisasi ICT 2020 kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua, para narasumber dan teman-teman semua. Bapak Ibu kami hormati, demikianlah rangkaian acara sosialisasi program transfer kredit internasional tahun 2020. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.